Perang adalah sesuatu hal yang gue yakin semua orang benci. Sesuatu yang telah merenggut semua kebahagiaan seseorang dalam sekejap, merenggut harapan, masa depan, dan penanam trauma yang sangat fatal. Gimana enggak? Medan perang yang dipenuhi oleh bubuk mesiu, darah, atau tubuh tak bernyawa yang bertumpukan tanpa henti. Siapa yang gak hancur setelah merasakan pengalaman yang sebegitu horornya? Gak ada yang namanya etika, moralitas, ataupun rasa kemanusiaan di medan perang. Mereka bakalan menggunakan apapun untuk menang. Bahkan, jika mereka harus mengirim seorang anak sekecil itu untuk bertarung. Yojo Senki atau Saga of Tanya the Evil adalah salah satu anime isekai terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah anime isekai. Gue bahkan berani ngaduin anime ini sama anime rating tinggi manapun yang ada di MAL. Dari pesannya, plotnya, keasikannya, atau apapun lah. Tapi seperti biasa, anime isekai yang bagus itu jarang banget dapat season 2. Udah 3 tahun berlalu semenjak pengumuman season 2 anime ini. Tapi mana season 2-nya, ndut? Giliran anime segoblok SLV bisa-bisanya dapat season 2 secepat itu. Kan Sorry kasar, tapi gue tuh murka banget loh sama industri peranimean ini. Gue gak paham apa-apa sama gimana cara kerjanya sih ya. Tapi fuck lah, kenapa anime jelek melulu yang dapat season 2 Jepang? Selera kalian sesampah apa sih? Ini anime kurang apa cuy? Animasinya edan, soundtracknya yang epic parah, sound effect-nya yang berdarah telinga gue. Politik militer yang kompleks tapi gak bikin ngantuk kayak rapatnya anime Tensura. Adrenalin di tiap aksinya yang bikin deg-degan. Jenis strategi yang ditulis dengan sepinter strateginya beliau. Filosofi dan psikologis yang mendalam dan banyak lagi. Malah kebanyakan sumpah. Yang kurang dari anime ini tuh cuman kurang episodenya anjir. Mana lagi jingan? Masa cuman segini sih? Mungkin ini kedengarannya kayak opini yang terlalu dilebih-lebihkan atau opini yang terlalu bias gitu lah ya. Tapi lu bakalan ngerti apa yang gue rasain kalau lu coba nonton anime ini sendiri. Gue sendiri ngerasa kalau semua orang harus banget nonton anime ini minimal sekali dalam seumur hidup mereka. Berlebihan banget. Emang ceritanya sebagus apa sih? Door. Sekedar peringatan aja nih. Judul video ini emang ada kata filosofinya. Tapi jangan ngarap kalau pembahasan di video ini bakalan serius. Soalnya ya gue rada-rada orangnya. Sebelum gue lanjut, coba deh kalian like dulu video ini. Terus subscribe channel Bang Hobi. Gue juga punya Saweria. Kalau kalian orang kaya atau antek-anteknya Mr. Beast, mending kalian sumbangin beberapa kekayaan itu buat gue. Bener gak sih? Linknya ada di deskripsi. Yuk, lanjut videonya. Dia adalah seorang pekerja kantoran biasa. Dia menuruti apa yang diperintahkan oleh atasannya dan jadi orang yang paling tekun dan serius dengan pekerjaannya. Tapi ada satu masalah. Dia adalah orang yang ideologis. Karena ideologinya yang keras, dia gak memberikan ampun sama sekali kepada semua orang yang melanggar ideologinya, yang membuat dia dibenci. Sampai-sampai kebencian itu dapat mengakhiri hidupnya. Tapi di saat terakhirnya, waktu tiba-tiba berhenti. Di waktu yang terhenti itu, tiba-tiba semuanya berbicara dengan suara yang sama. Seekor burung, orang tua, anak-anak. Mereka bertanya, kenapa kamu tidak beriman? Makhluk ini memanggil dirinya sebagai Tuhan. Tapi untuk orang yang berpikir dengan logika, keberadaan Tuhan itu nggak ada buat dia. Kalau Tuhan emang ada, dia gak bakalan ditempatkan di situasi yang seperti ini. Artinya, dia berpikir seperti orang ateis pada umumnya. Kalau Tuhan emang ada, dia gak bakalan membuat umatnya sengsara. Dia lebih memilih memanggil makhluk itu yang mengaku jadi Tuhan sebagai makhluk X. Lalu dia pun menyatakan kalau keimanan gak bakalan tumbuh di dunia yang damai dan penuh teknologi ini. Kata-kata itu jadi blunder buat dia. Si makhluk X langsung punya ide buat bikin dia merasakan keadaan yang bikin dia sengsara sampai dia bisa punya keimanan terhadapnya dengan cara mereinkarnasikannya ke dunia yang penuh ancaman di tubuh seorang gadis. Tanya von Degurechav. Itu adalah nama yang dia punya di kehidupannya yang kedua. Dia lahir di dunia yang sedang dalam masa perang dan jadi anak adopsi di suatu gereja. Dia dianugerahi dengan kekuatan sihir yang membuatnya memiliki kualifikasi untuk menjadi tentara di medan perang. Dia punya satu tujuan di kehidupan keduanya ini, yaitu untuk mempunyai hidup yang aman dan sejahtera. Untuk mencapainya, dia berencana untuk menjadi tentara dan terus naik pangkat sampai mendapatkan posisi yang menjamin masa depannya. Tapi semenjak melakukan itu, makhluk X terus-terusan muncul untuk mengganggu kehidupan dia agar dia bisa jadi orang yang beriman, kayak maksa dia buat mengucapkan suatu mantra untuk membuatnya menjadi lebih kuat dan terus-terusan menempatkannya di keadaan yang bikin dia hampir mati, mengirimkan banyak utusan agar membenci dia yang terus-terusan berusaha untuk membunuhnya. Anime ini tuh kayaknya terinspirasi sama zamannya Nazi deh. Banyak bendera merah-merah menyala gitu kan. Terus ada yang mirip Joseph Stalin, ada yang mirip Hitler juga di sini anjir. Cuman kurang kumis doang ini. Gue gak mau menggali terlalu dalam sama politiknya sih. Soalnya gue aja kagak paham anjir. Terus banyak banget kata-kata yang bikin mumet. Gue gak ngerti referensi atau kata-kata yang mereka maksud. Kayak propaganda, batalion. Jadi gue harus searching dulu ke Google tiap ada kata-kata yang ribet. Panggil gue bego atau apapun sesuka kalian. Pokoknya gue gak ngerti dan gak mau peduli. Hal pertama yang ada di pikiran kita pas nonton anime
itu mungkin aksinya yang keren. Asik aja gitu kan, liatin bocah rambut kuning terbang sana sini nebakin pala orang. Kayak shoo, duar gitu kan. Intens gitu. Aksi-aksi yang bikin kita cenat-cenut. Aku gak sedikit aksi gitu. Ya aku emang keren. Hal ini adalah salah satu faktor yang bikin gue enjoy nontonnya anime. Tapi kalau cuman itu yang lu pikirin ya gak apa-apa sih. Tapi anime itu bukan cuman punya itu doang gitu loh. Ternyata anime ini juga punya makna yang dalam, kayak filosofi tentang agama, sifat manusia, dan kekejaman perang. War is bad. That's it, man. Gak ada yang perlu gue jelasin lagi. Suatu fakta yang semua orang tahu, tapi entah kenapa perang itu terus-terusan terjadi di dunia ini. Pertanyaan yang para ateis biasa tanyakan ketika ada hal yang seperti ini adalah, kemana Tuhan pas semua kegilaan ini terjadi? Pertanyaan gitu tuh kayak goblok banget gitu. Pengen gue getok palanya anjing. Masalah ini tuh kan kita yang mulai, kita yang ngelakuin, kita yang memperburuk. Kenapa harus ngandelin Tuhan buat ngatasin semuanya? Kalau lu harus punya orang buat disalahin, salahin aja ras lu sendiri anjir. Karena gue yakin pasti ada aja orang di luar sana yang suka dengan keadaan hancur kayak gini dan jadi orang yang memperburuk keadaannya. Kalau menurut anime ini, perang itu terjadi karena didorong oleh emosi manusia, dari rasa takut yang menjadi rasa benci. Kayak salah satu konflik yang terjadi di anime ini, ada sebagian warga yang merasa takut dan kesal karena rumah mereka terkena dampak perang yang gak ada hentinya, yang membuat mereka memberontak. Dan pastinya mereka gak bakalan dibiarin begitu aja. Mau gak mau, mereka harus diberantas untuk mencegah terjadinya konflik yang lain. Anak-anak, lansia, wanita, siapapun itu. Karena pasti akan ada bibit dendam yang tertanam di antara mereka. Dan bibit itu akan tumbuh menjadi masalah yang lain. Lu tahu sendirilah apa yang bakalan terjadi kalau udah kayak gitu. Siklusnya gak bakalan berhenti. Tanya ini orangnya mungkin terkesan kayak orang yang kejam, orang jahat, atau orang egois yang cuma peduli sama dirinya sendiri. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Dia sendiri sadar dengan sifatnya yang rusak. Dan mungkin sebenarnya kita aja yang selama ini salah. Segala aksi yang kita lakuin itu didorong oleh emosi tanpa adanya rasionalisme. Dan itu adalah penyebab dari semua kekacauan ini. Tapi emang begitulah manusia. Udah dari sananya kita kayak gitu. Bahkan, Tanya sendiri yang biasanya berpikir dengan rasional dan strategis dibutakan oleh emosinya terhadap makhluk X. Karena pada akhirnya, kita gak bisa terlepas dari sesuatu yang udah ada pada diri kita. Seperti seseorang yang termakan emosi dan rasa takut setelah melihat rekannya jatuh tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Suatu aksi sembrono yang didorong oleh rasa kebencian dan dendam yang turun-temurun. Perang yang terus-terusan terjadi karena rasa takut yang ditanamkan oleh satu pihak. Jadi intinya, kalau menurut anime ini, semua konflik antara manusia yang terjadi di dunia ini adalah karena rasa kebencian dan ketakutan. Jadi solusinya gimana nih? Komen, subscribe, dan like channel Bang Ho.